Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Masa yang paling berat, masa yang harus kita jaga kondisi hati kita nih, sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan ketika kita ini masa menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu dan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Ketika kita ini berdoa, minta jawaban Tuhan, minta terobosan, minta breakthrough, minta pemulihan. Dan masa yang paling sangat berbahaya adalah ketika kita masa menunggu. Tidak semua orang bisa tahan menunggu. Tidak semua orang bisa tahan menanti-nantikan Tuhan. Tapi masa menanti-nantikan Tuhan adalah masa di mana kita harus belajar pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan dan Tuhan akan lakukan breakthrough dan terobosan. Masa yang menunggu adalah masa Tuhan di mana membereskan hati kita. Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Masa menunggu Tuhan adalah masa di mana kita ini menaruh pengharapan kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sekalipun mata kita secara fisik belum bisa melihat breakthrough terobosan, tapi dengan kacamata iman kita melihat bagaimana Tuhan akan turun tangan, campur tangan, mempromosi, meninggikan, membuat jalan, membuat terobosan, memulihkan, dan melakukan keajaiban dalam setiap kehidupan kita. Ada contoh di Alkitab yang sangat fatal sekali ketika dia sikap hatinya tidak benar menunggu janji Tuhan digenapi. Yang pertama adalah Abraham. Saya hanya sebutkan 2 tokoh saja di Alkitab yang sebenarnya banyak sekali yang gagal ketika menantikan janji Tuhan digenapi. Kita belajar di kejadian ini. Abraham dijanjikan dia akan memiliki keturunan, melahirkan seorang anak. Tetapi ketika menunggu, hatinya salah, sikapnya salah di hadapan Tuhan, tidak sabaran. Ujungnya apa? Dia ngambil gundiknya untuk ditiduri dan menghasilkan anak namanya Ismail. Gara-gara Ismail bikin trouble sampai hari ini. Kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan, akibatnya itu panjang, akibatnya itu meninggalkan problem di kemudian hari. Kalau sikap hati kita ini nggak benar di hadapan Tuhan, kalau sikap hati kita ini nggak kudus di hadapan Tuhan, kita harus bertobat, belajar. Kesabaran itu salah satunya buah roh yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Menunggu janji Tuhan itu tidak ada yang instan. Menunggu penggenapan janji Tuhan itu tidak ada yang instan. Tapi orang maunya instan hari ini, maunya cepat-cepat. Kalau perlu temu pendeta, ditumpangi tangan, biar masalahnya kelar, biar semuanya terobosan terjadi, biar hutangnya lunas, biar dipromosi dan lain sebagainya. Cara Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan itu membentuk hati kita yang di dalam, memproses, mempersiapkannya dengan baik. Sebelum terobosan itu terjadi, hati kita yang diberesin Tuhan. Ketika hati kita ini beres di hadapan Tuhan, hati kita ini benar posisinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan dengan mudah sekali memulihkan. Tuhan akan mudah sekali mempromosi seseorang. Tuhan akan mudah sekali membalikkan keadaan. Ini yang harusnya setiap orang percaya ngerti. Jangan buru-buru, pingin cepat kelar, pingin cepat selesai, masalahnya cepat selesai, tapi hatimu busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Ujungnya nanti akan menyisakan problem dan masalah. Akan ketemu masalah baru yang lebih ruwet, lebih kacau lagi. Ini menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan setiap hari. Hampir sepanjang tahun ini saya ngomong tentang hati. Kalau hati kita ini nggak dipersiapkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus membentuk, memproses, meremukkan, mematikan semua keinginan dan hawa nafsu kita ini, kita suatu hari akan ketemu problem yang baru, masalah yang baru. Tuhan tuh mau kita itu setia, menanti, tepat seperti waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Abraham tidak sabar, akhirnya ngambil gundik, melahirkan anak namanya Ismail. Ismail sekarang mempunyai keturunan yang bikin trouble dan masalah sampai hari ini. Kita, kalau kita ngotot, apa-apa mau kita, apa-apa maunya kita, apa-apa cara kita. Bukan caranya Tuhan, bukan waktunya Tuhan, bukan maunya Tuhan. Kalau ngotot, Tuhan tetap Tuhan akan berikan kalau kita ngotot. Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Kita ngotot, Tuhan tetap berikan, tapi nanti ujungnya kita yang akan tanggung sendiri akibatnya. Saya pernah singgung ini. Hizkia itu menurut waktu Tuhan, menurut kairos Tuhan, harusnya dia mati dipanggil Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan.
Dia minta banding sama Tuhan, pingin diperpanjang umurnya, diperpanjang umurnya, akhirnya diperpanjang umurnya selama 15 tahun. Tetapi ketika umur yang perpanjangan yang sekitar 12 atau 13 tahun, melahirkan anak namanya Manasye. Gara-gara Manasye ini lahirlah bangsa Israel yang menyembah berhala. Gara-gara Manasye bikin dosa yang membuat Tuhan murka terhadap bangsa Israel, membuat bangsa Israel menjadi penyembah berhala. Kalau kita ngotot sama Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan tuh punya kehendak apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harusnya kita hari ini ngikutin kehendak Tuhan yang sempurna, bukan kehendak kita sendiri, bukan mau kita sendiri. Kalau kita ngotot, tetap Tuhan setia dan baik. Dia baik berikan. Resikonya kamu tanggung sendiri. Jauh lebih baik kita ngikutin maunya Tuhan. Kalau ngotot pun, toh ujungnya kita sendiri yang akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita akan lihat di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 12. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan. Samuel, siapa ini? Ini Saul. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, baru selesai, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan. Sebab itu aku akan memberanikan diri mempersembahkan korban bakar. Dan Bapak Ibu, meski tahu ujungnya, dan Samuel marah sekali. Perhatikan ayat yang ke-13-nya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Ujungnya dari tidak sabar nantikan, ujungnya kehilangan tahta dan ditolak Tuhan. Ngeri sekali loh. Kita ini kalau kita nggak mau ngikutin waktunya Tuhan dan kita ngotot maunya kita sendiri, ujungnya kita akan ketemu masalah. Berapa banyak kita buru-buru pingin mengalami ini dan itu pakai cara kita sendiri, dan ujungnya akan babak belur dan berantakan. Kita harus menantikan Tuhan dengan caranya Tuhan sendiri. Kalau sampai hari ini belum terjadi terobosan, belum terjadi pemulihan, masih seperti sama terus-terusan, jangan-jangan hatimu belum nyerah penuh di hadapan Tuhan. Jangan-jangan hatimu masih pakai kekuatanmu sendiri. Kata Alkitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, bukan menyerah sama Tuhan, tapi pikiranmu, hatimu, perasaanmu masih kata orang Jawa itu gerambyang, mengembara kemana-mana, belum menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau itu terjadi dalam hidupmu hari ini, ya kita harus belajar menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pada masa menunggu Tuhan adalah masa Tuhan sedang berurusan dengan hati kita, sedang membentuk kita, sedang memproses kita, sedang meremukkan kita. Tuhan sedang ajarin bagaimana kita ini sepenuhnya harus bersikap, memiliki sikap hati yang benar, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dua tokoh ini tidak setia. Dua tokoh ini gagal menantikan janji yang Tuhan janjikan. Dia pakai caranya sendiri. Ya ujungnya tetap Abraham dapat anak, tetapi akan menyisakan problem. Saul kehilangan tahtanya. Nah hari ini kalau sikap hatimu nggak benar di hadapan Tuhan, waktu sedang bergumul, waktu sedang berdoa, waktu sedang menanti-nantikan Tuhan, hati-hati. Sikap hatimu jangan menggerutu, jangan mempertanyakan Tuhan, jangan ngeluh, jangan ngomel.
jangan bingung, jangan kacau. Justru belajar koreksi hati. Menanti-nantikan Tuhan itu justru waktu yang paling tepat untuk kita ini belajar bergaul intim dengan Tuhan. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya, apa sih hasil dari orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena apa ujungnya dari orang yang menanti-nantikan Tuhan? Di Mazmur 25 ayat yang ketiga, ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Tuhan proteksi, Tuhan jagai loh. Orang yang menantikan Tuhan itu taruh pikirannya, perasaannya, kemauannya, kehendaknya pada rencana Tuhan. Bukan rencananya sendiri, bukan idenya sendiri, bukan kehendaknya sendiri, tapi ditaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya berserah sepenuhnya. Kata orang Jawa, pasrah bongkoan. Berserah penuh, apapun yang terjadi saya mau ngikutin keputusan surga apa saya mau ngikutin. Jangan coba-coba menyelesaikannya dengan caramu sendiri, dengan idemu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, dengan cara manusia dagingmu sendiri. Ujungnya akan menyisakan masalah. Ujungnya akan timbul persoalan yang baru yang malah bikin ruwet, bikin kacau. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Bahkan Tuhan akan buat dia dipromosi Tuhan kalau nggak dapat malu. Dijagain Tuhan dengan baik. Mazmur 33 yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, menantikan Tuhan, jawaban Tuhan, menantikan terobosan Tuhan. Dia tahu persis Tuhan adalah menolong dan perisai kita. Dia akan menjagai, melindungi, memproteksi hati kita begitu rupa. Gak perlu khawatir, gak perlu cemas, gak perlu bingung, gak perlu takut. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita. Tuhan akan proteksi dan jagain kita. Kalau engkau masih takut nanti terjadi begini gimana, nanti orang malu begini begitu, artinya hatimu itu belum berserah di hadapan Tuhan. Kalau masih ada kekhawatiran, kebingungan, kekacauan, kepanikan, stres, histeris, itu artinya engkau belum berserah penuh di hadapan Tuhan. Kalau engkau belum berserah penuh di hadapan Tuhan, ya mana mungkin Tuhan lakukan breakthrough dan terobosan dalam hidupmu. Ikut Tuhan itu ngikutin caranya Tuhan, ngikutin waktunya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Bukan ngikutin caramu sendiri, maumu sendiri. Kalau kita ngikutin mau kita sendiri, cara kita sendiri, yaitu bukan ngikuti maunya Tuhan. Ujungnya nanti kamu ketemu masalah dan problem. Kalau enggak hatimu sakit hati, keputusanmu salah. Kok Tuhan belum bikin terobosan? Kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan belum pemulihkan saya? Akhirnya hatimu salah di hadapan Tuhan. Sikap hatimu salah di hadapan Tuhan. Terus kalau nunggu-nunggu belum selesai jawabannya dan merasa nggak kuat, nggak mampu, terus kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu malah ruwet, malah kacau nanti. Menyisakan problem di belakang hari. Kan saya udah bilang, kalau kita ini pakai cara kita sendiri untuk menyelesaikan masalah, ujungnya kita akan ketemu problem, ujungnya kita akan ketemu masalah di kemudian hari. Bukan buat apa. Bukan kalau lebih baik kita ngikutin caranya Tuhan. Ya memang tidak enak, nunggu itu paling tidak enak. Nunggu itu paling membosankan. Tetapi nunggu Tuhan, izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu, meremukkan hatimu, membentuk hatimu begitu rupa. Waktu yang tepat untuk kita ini bergaul intim dengan Tuhan. Waktu-waktu menantikan pertolongan Tuhan. Di Mazmur 37 ayat yang ke-9 ngomong begini. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mewarisi negeri loh. Diberkati loh. Kita nggak perlu minta berkat. Berkat itu akan mengalir sama kita kalau kita ini hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita jaga hati, jaga sikap. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Tuhan sendiri akan berkati firman-Nya. Tinggal kita ngikutin apa mau Tuhan saja. Tuhan sendiri yang akan berkati kita. Bahwa kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan tujuan utama. Kelimpahan itu bagian dari janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Tujuan utamanya kita itu menjadi serupa segambar dengan Tuhan.
Makanya diizinkan. Kalau hari ini ngadapin persoalan itu dan belum mengalami pemulihan, itu bagus buat jiwamu. Sedang dipulihkan, sedang diberesin hatimu sama Tuhan. Ini waktu-waktu yang paling terbaik untuk kita ini bergaul intim dengan Tuhan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mengkoreksi kedalaman batin kita ini supaya didapatin benar di hadapan Tuhan. Mazmur 104 ayat ke-27, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Kalau orang menantikan Tuhan pasti diberkati loh. Nggak mungkin nggak diberkati. Bagaimana mungkin orang yang dekat dengan Tuhan, orang menantikan Tuhan itu hatinya itu nempel dekat sama Tuhan, koneksi terus dengan Tuhan. Sekalipun ngadepin masalah, sekalipun belum ada jalan keluar, sekalipun kelihatannya masih seperti benang kusut, tambah ruwet, tambah kacau, tambah rumit masalahmu, tapi hatimu tuh connect sama Tuhan. Connect, bangun keintiman dengan Tuhan. Ini yang penting. Nggak semua orang bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena banyak orang merasa penting buat dirinya sendiri sehingga waktunya dipakai untuk kepentingannya sendiri, untuk melakukan ini dan itu tanpa peduli dengan hati Tuhan, tanpa peduli membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika engkau sedang bermasalah, waktu belum ada jawaban, waktu belum terlihat pemulihan itu terjadi, waktunya kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong kita. Tuhan adalah perisai kita. Tuhan yang akan memberikan berkat kepada kita. Bahkan Tuhan akan berjanji, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi makanan pada waktunya. Tidak ada kekurangan. Bagaimana mungkin orang yang cinta Tuhan dibiarkan keleleran, kelaparan, menderita? Tidak mungkin. Kalau kita ini pakai cara kita sendiri, pakai mau kita sendiri, pakai kekuatan kita sendiri, ya bisa hancur, babak belur, bahkan bisa melarat, kere, dan miskin, menderita malah. Tapi kalau hatinya orang itu nempel sama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan, kamu ngadepin masalah yang ruwet, yang bingung, yang kacau, hatimu terpautnya sama Tuhan loh. Bagaimana mungkin orang yang hatinya terpaut sama Tuhan itu masih stres, bingung? Tidak mungkin. Kalau orang itu masih stres, bingung, kacau, dan berantakan, hatinya nempel pada masalah, bukan nempel sama Tuhan. Nggak mungkin orang yang nempel sama Tuhan nggak diberikan kekuatan, kemampuan, diberikan hikmat dan pengertian. Mustahil. Kalau orang masih kacau hari ini, kondisinya kacau, berantakan, bingung, sumpek, stres, karena engkau nggak kenal Tuhan sungguh-sungguh. Engkau nggak ngalami Tuhan. Engkau kenal Tuhan hanya di bibir doang, tapi praktek hidupmu nggak memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Nggak memiliki pergaulan yang intim dengan Tuhan. Pingin kenal Tuhan, nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Nggak pingin kenal Tuhan sama sekali. Pingin kenal jawaban Tuhan, breakthrough dan terobosan. Tapi untuk bergaul intim dengan Tuhan nggak ngerti. Ya tidak heran setan gagahin, setan kuasai, setan akan bikin bawa belur hancur dan berantakan. Justru hari ini waktu kita berserah sama Tuhan, miliki pergaulan intim dengan Tuhan dan nempel sama Tuhan. Di Yesaya 30 ayat 18, perhatikan baik-baik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Tuhan sendiri juga menanti-nantikan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tapi kalau nggak didapatin hati kita benar, ya bagaimana mungkin ditunjukkan? Makanya nih hati ini penting nih di hadapan Tuhan nih. Hatimu, hati saya ini harus dipersembahkan di hadapan Tuhan, jadi korban persembahan yang harum. Bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemauan kita sendiri, bukan untuk tujuan hidup kita sendiri, tapi untuk tujuan Tuhan, untuk maunya Tuhan. Kalau hati ini nggak kita persembahkan, hati ini akan dikuasai dengan semua kejahatan di dalamnya. Keserakahan, ketamakan, ego, harga diri, pingin dipuji, pingin disanjung, pingin kaya, pingin diberkati, pingin semuanya hanya untuk diri sendiri, tanpa peduli dengan Tuhan. Ini hati ini harus kita persembahkan dulu di hadapan Tuhan. Kalau hati ini kita persembahkan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan dengan caranya yang ajaib. Nggak mungkin Tuhan itu membiarkan orang yang dikasihinya, orang yang mencintainya, orang yang memberikan hidupnya sama Tuhan, orang yang bergaul intim dengan Tuhan dibiarin keleleran sampai susah menderita. Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Saya kenal Tuhan saya melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya dalam kehidupan saya secara pribadi, Tuhan tidak pernah membiarkan saya keleleran, melarat, kekurangan, menderita. Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya loh. Dan Tuhan tidak akan berhenti sampai situ. Tuhan
tolong saya, Tuhan pulihkan saya, dan Tuhan pakai saya menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau mesti kenalin cara Tuhan dalam kehidupanmu, cara bekerjanya Tuhan dalam kehidupanmu masing-masing. Karena Tuhan bekerja dalam setiap pribadi orang itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan caranya, dengan keunikannya, dengan keajaibannya. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, kamu bisa berjalan dalam lembah kekelaman, kamu berjalan dalam masalah yang ruwet, bingung, kamu berjalan dalam kegoncangan yang berat sekalipun. Engkau bisa tenang dan rileks, bisa menikmati kasih setia Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Tapi kamu bergaul dengan Tuhan tidak, mengerti firman-Nya tidak, tapi pingin dipakai Tuhan, pingin diberkatin Tuhan, pingin hidup benar di hadapan Tuhan, bayar harga dulu. Memang semuanya sudah diselesaikan di kayu salib, tapi ada bagian kita yang hari ini harus kita lakukan, harus kita kerjakan bagian kita. Tuhan akan kerjakan bagiannya. Karena setiap orang masing-masing berbeda sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita mesti tahu itu. Tuhan, kalau dapatin hatimu ini benar di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan sendiri rindu kok memberkatin kita. Tuhan sendiri rindu memulihkan hidup kita. Tuhan sendiri rindu memberkatin kita. Tuhan juga rindu mempromosi kita. Tuhan rindu memakai hidup kita. Yang jadi masalahnya kita ini sudah siap atau belum? Atau kita ini malah ngawur dan berantakan sekali. Alkitab ngomong berkali-kali, engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Bagaimana mungkin Tuhan percayakan kepadamu hal besar kalau enggak setia dalam perkara-perkara yang kecil? Bagaimana kalau hatimu enggak nempel kepada Dia, terus Dia mau mempromosi kamu? Bukankah promosi itu akan menghancurkan hidupmu? Coba berapa banyak orang ketika dipromosi dengan diberikan tanggung jawab lebih besar, ternyata promosi itu malah menghancurkan hidupnya dan masa depannya. Berapa banyak orang yang nggak bisa dipercaya Tuhan. Tuhan mau dapatin kita menjadi orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Dalam segala hal. Tuhan sampai hari menunggu kita untuk siap dipromosi, diberkati, dipulihkan. Kita ingin dipulihkan. Suami ingin dipulihkan, istri ingin dipulihkan, keluarganya baik, keluarganya sejahtera, keluarganya harmonis. Tetapi kelakuannya masih busuk, mulutnya masih jahat. Bagaimana mungkin kalau istri-istri yang ditinggal suaminya selingkuh, yang ditinggal suaminya berbuat serong, terus kamu berdoa nangis-nangis sama Tuhan, ingin dipulihkan, ingin dijamah Tuhan, keluargamu harmonis. Tapi kamu nggak merubah mulutmu, nggak merubah karaktermu. Nanti ketika suamimu balik, dia malah kepahitan ngelihat kelakuanmu. Berapa banyak orang yang tiba-tiba suaminya dipingin balik mendadak, tapi istrinya malah belum siap, malah kepahitan, sakit hati, masih diingat kejahatan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dipulihkan? Nih, hati ini meski beres dulu nih. Hati kita ini hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau hati kita ini untuk Tuhan, kita akan menjagainya dengan baik. Kita akan proteksi hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya jangan dicemari, jangan dikotorin dengan diri kita sendiri, keinginan dan hawa nafsu kita. Dengan tipu daya segala macam cara. Supaya hati ini tetap murni di hadapan Tuhan. Supaya hati ini kudus di hadapan Tuhan. Dan tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan siap pakai hidup kita secara paruh dan luar biasa. Ada orang-orang yang ingin diberkati luar biasa. Keuangannya dipulihkan. Tetapi sampai hari ini pun belum bisa dipercaya ngelola keuangan. Ketika dipercayakan berkat kecil, masih ngerutu ngomel. Nggak mau memberi kepada orang-orang yang susah. Bagaimana mungkin ketika diberkatin berkat besar aja? Nanti apakah bukan malah menghancurkan berkat yang besar itu? Tuhan selalu melihat sampai kedalaman batin kita. Tuhan nunggu kita ini siap diberkatin Tuhan loh. Tuhan nunggu kita ini dipakai Tuhan. Tuhan tuh nunggu sampai hari ini. Makanya Tuhan ngomong gini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Tunggu Tuhan sampai hari ini. Sikapmu bagaimana? Karaktermu seperti apa? Sikap hatimu seperti apa? Jangan-jangan ketika dipulihkan malah menghancurkan. Ketika engkau dipulihkan keuanganmu,
engkau pakai uangmu untuk melakukan kejahatan kenajisan. Jangan-jangan ketika suamimu atau istrimu, pasangan hidupmu yang kabur dibuat balik, ketika dia balik menemui hidupmu yang belum berubah, malah kepahitan dengan kata-katamu dan sikap dan karaktermu yang busuk dan jahat. Ada beberapa orang yang menanti-nantikan dipromosi. Tapi kalau hatimu belum siap, ya nggak akan dipromosi. Nanti ketika dipromosi malah hancur. Menghancurkan. Tuhan itu kan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Nah, kekurangan dan kelemahan kita ini kita mesti bawa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan kemampuan untuk dibereskan. Biar semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita itu sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Ini masa yang penting ternyata. Masa menunggu Tuhan, masa menanti-nantikan Tuhan adalah masa kita mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita ini loh yang gak benar di hadapan Tuhan. Meski disingkirin, disalibkan tuh. Kalau tidak nanti akan menghancurkan kita. Kalau tidak kita akan menjadi tinggi hati dan jatuh ujungnya. Hancur. Bapak Ibu, setiap kita itu mempunyai kelemahan masing-masing yang berbeda. Setiap orang kelemahannya masing-masing berbeda. Yang tahu kelemahanmu hanya engkau dengan Tuhan. Yang paling tahu adalah Tuhan. Dan dirimu sendiri harus menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bawa ke dalam hadirat Tuhan. Menyerah total di hadapan Tuhan. Jangan sampai kelemahan itu jadi pintunya setan untuk menghancurkan kita. Membuat rencana Tuhan yang besar itu gagal dalam kehidupan kita. Itu yang perlu diberesin nih. Itu yang perlu diberesin di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan mau promosi, ketika Tuhan siap mempromosi kita, mengangkat kita, memberkatin kita, kita tetap memiliki kerendahan hati, kita memiliki sikap yang baik, kita tetap menjadi orang yang hati kita itu nempelnya sama Tuhan, bukan nempel pada promosi, peninggian, berkat, dan lain sebagainya. Jadi kita jadi biasa saja, rileks dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tuh mau seperti itu. Tapi kalau kita ini angkuh, serakah, sombongnya bukan main. Sikap kita arogan sekali. Sok-sokan, sok hebat, sok pinter, sok kaya, sok cantik, sok ganteng, sok penting. Bagaimana mungkin? Kalau dipromosi bukan kata menjadi jadi, bahkan lebih jahat. Harusnya ini hati kita ini penting nih, serahin sama Tuhan. Gak usah pusing dengan kapan Tuhan pulihkan. Gak usah pusing kapan Tuhan jawab doamu. Tuhan pulihkan keluargamu. Tuhan kembalikan suamimu. Tuhan kembalikan istrimu. Tuhan kembalikan keuanganmu. Gak usah dipusingin itu. Beresin hatimu dengan Tuhan. Kalau hatimu beres di hadapan Tuhan, Tuhan dengan caranya yang siap menunggu hidupmu diberkati dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Sekarang perhatikan di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya tidak mungkin toh. Kalau kita ini datang pada Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan, malah kita khawatir, malah kita bingung, kita stres. Kita menggerutu ngomel, mempertanyakan semua tuh jawaban Tuhan. Kapan ini Tuhan? Kapan ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Sampai kapan ya Tuhan? Bukankah itu pertanyaan orang Kristen yang kedagingan itu? Pengen segera masalahnya diselesaikan. Justru kalau orang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan ngomong akan mendapatkan kekuatan yang baru, dapat pengurapan yang baru, diberikan hikmat pengertian yang baru, diberikan kemampuan secara ilahi untuk melihat janji Tuhan itu. Orang-orang kayak begini nih, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Powerful sekali. Pada kenyataannya banyak orang Kristen yang sudah ke gereja ngakunya, rajin beribadah, tapi gak ngerti firman. Bertahun-tahun di gereja, tapi gak ngerti firman. Ketika ngadepin masalah, stres, bingung, gak tahu caranya berdoa, gak tahu caranya pakai firman. Cari pendeta, minta ditumbangi tangan. Kalau konseling sama pendeta 2 jam, terus masalahmu selesai. Belum selesai. Justru Tuhan sedang mulai berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang beracara dengan hidupmu. Diberesin di hati yang di dalam nih lo penting nih. Ini harus didapatin benar dulu di hadapan Tuhan. Hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Semua motivasi, semua sikap hati kita ini harus didapatin lurus di hadapan Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tuhan ingin memulihkan kita. Tidak hanya berhenti sampai dipulihkan saja. Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan akan promosi kita.
Tuhan akan jadikan kita representasi dari kerajaan Allah di muka bumi kok. Tuhan akan berikan kita otoritas kuasa yang lebih dari sekedar yang kita rindukan dan kita impikan dan kita doakan. Tuhan mau lakukan hal besar, tapi menunggu sampai kedalaman batinmu itu berubah. Sikap hatimu berubah, motivasi hidupmu berubah, karakter, kemauan, pikiran dan kehendakmu berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Waktu menunggu Tuhan untuk kita dipulihkan, untuk kita ngalami terobosan, untuk kita ngalami breakthrough, ngalami pembalikan keadaan adalah masa di mana kita taruh hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan sendiri. Kita ngikutin waktunya Tuhan, bukan ngikutin waktu kita. Kita berjalan maunya Tuhan, bukan berjalan mau kita. Waktunya Tuhan ajarin kita untuk berubah menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Karaktermu, sikapmu, perbuatanmu, ucapanmu harus sama persis seperti yang Tuhan mau. Tuhan akan mudah membalikkan keadaan kita. Pembalikan keadaan dalam kehidupan kita itu mudah sekali. Tuhan bisa sanggup lakukan dengan sekejap. Tapi untuk merubah hati kita dibutuhkan peremukan dahulu. Kematian daging, pikul salib dan sanggal diri. Sampai kita didapatin seperti yang Dia mau. Amin. Menantikan Tuhan, taruh hatimu sepenuhnya. Sembah Dia, kenalin Dia, bergaul intim dengan Tuhan. Ngikutin jalan dan ketetapannya. Amin. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang sedang trouble dalam keluarganya. Waktunya engkau nunggu Tuhan. Waktu engkau nunggu Tuhan, yang engkau belajar merubah hidupmu, hatimu, mempersiapkan diri dengan baik. Ketika suamimu sudah baik, suamimu sudah pulang, suamimu sudah bertobat, kamu didapati memiliki karakter kerajaan Allah. Sehingga dia melihat kemuliaan Tuhan memancar dari hidupmu. Bukan malah enak nanti. Orang kamu ingin dipulihkan, dia penuh dipulihkan, hatimu malah berantakan kacau. Mulutmu belum berubah, bertobat. Bisa-bisa itu suami bisa malah kepahitan lagi. Malah gak benar lagi. Justru hati kita ini harus diserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Wait upon the Lord. Menunggu Tuhan. Menunggu Tuhan. Menantikan jawabannya. Menantikan breakthrough dan terobosan. Waktunya kita mati daging, pikul salib, sanggal diri. Koreksi sampai kedalaman batin kita ini. Mati daging. Matiin semua hawa nafsumu. Keinginan duniawimu. Kita pakai emosinya Tuhan. Kita pakai kehendak Tuhan. Kita pakai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi manusia ilahi. Kita memiliki karakter ilahi. Kita akan berjalan dalam pengurapan Tuhan. Kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika engkau ini waktu menantikan Tuhan. Benar-benar Tuhan sedang ngurusin hatimu hari ini. Dan engkau menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sikap hatimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan hidupmu. Ketika Tuhan pulihkan hidupmu, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan pengurapan double porsi loh. Hikmat pengertian yang powerful dan luar biasa sekali. Hidupmu dibawa berjalan dalam kehendak ilahi. Menikmatin semua berkat dan kemurahan Tuhan. Anugerah dan kesetiaan Tuhan. Keajaiban dan keagungan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Mati daging, pikul salib, sanggal diri. Untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang Kristen rajin ke gereja. Kelakuannya busuk. Hatinya jahat. Pintar ngomong firman. Tapi gampang menghakimi orang lain. Gampang menyudutkan orang lain, gampang merendahkan orang lain. Apalagi kalau pasangannya salah, dihakimi, dituduh, difitnah, dicerca, dimarahin. Bagaimana mungkin kau menjadi representasi dari kerajaan Allah? Bagaimana mungkin kau melihat pemulihan dalam hidupmu kalau karaktermu itu busuk dan jahat? Justru hari ini kita mau belajar menaruh hati, pikiran, perasaan kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Dan Tuhan akan cepat melakukan pembalikan keadaan atas hidupmu. Amin. Menunggu Tuhan di dalam hadirat-Nya.
menunggu Tuhan dalam hidup takut dan gentar akan Dia. Menunggu Tuhan mengalami pemulihan di dalam hidupmu, dalam hatimu. Waktu menunggu Tuhan, waktunya kita bergaul intim dengan Dia, menantikan Tuhan turun tangan dengan caranya yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Pikul salib, mati daging, sangkal diri. Dan waktunya tepat Tuhan akan bangkit menyayangi kita dan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita akan nikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, keajaiban dan kedahsyatan Tuhan, kelimpahan berkat anugerah kasih setia, umur panjang dan sejahtera. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami menantikan Kau dalam hadirat-Mu, menantikan Kau dalam permukaan, supaya hati kami ini benar di hadapan-Mu, hidup kami benar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa terus kami menjadi serupa segambar dengan Engkau sendiri. Tuhan, berikan kemampuan kami untuk berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami yang dalam. Firman itu jadi praktek hidup hari-hari kami mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Kamu berdoa untuk orang-orang yang sakit. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih seperti sedia kala. Kamu berdoa dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.